Halo, jumpa lagi dengan Dep CPTV. Ini malam-malam saya nggak bisa tidur. Belum waktunya tidur sih. Ntar lagi lah. Saya coret. Muncullah satu judulnya itu tips memilih burung di gantangan. Gantangan yang saya maksud itu gantangan pinggiran, bukan lakber, apalagi lomba besar. Kalau lomba besar mah gak usah dibahas deh ya, karena kalau lomba besar itu cukup lihat duitnya atau uangnya, kemudian stabilitas burungnya. Ya, dalam 1 bulan itu dia stabil nggak di tangga juara 1. Kalau untuk yang lapangan lomba duitnya ada, cukup itu aja. Main di event apa aja. Jadi deh. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah membeli burung atau mencari burung di trenan. Bahasanya kalau di sini tren-trenan ya, atau gantangan pinggiran gitu yang pakai bambu yang begitulah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga tren-trenan itu ada di satu lokasi yang beratap. Kalau di sini ada, kalau di sini. Kalau di tempat teman-teman saya nggak tahu. Tapi kita ambil secara globalnya aja ya, secara globalnya aja. Baik, kita langsung aja. Yang pertama itu cari informasi dulu. Cari informasi gantangan itu hari apa, jam berapa gitu kan. Biar kitanya nggak, kalau bahasanya itu kecelik apa ya, supaya pas kita datang pas ada gitu. Jangan pas kita datang baru akan ada trenan 2 hari lagi atau seminggu lagi gitu kan, buang-buang waktu ya kan. Nah kemudian cari informasi atau intip deh. Biasanya kita punya teman kan bisa tanya di lokasi itu yang bagus punya siapa burungnya, yang mainnya enak gitu. Kalau datang gantung langsung jalan, bukan dalam artian bagus itu dia setelah bagong setengah jam atau harus digodain dulu pakai payung atau apalah namanya gitu kan. Kita cari yang begitu. Kemudian letak gantangan itu ada di mana. Maksudnya letak itu begini, ada gantangan itu yang letaknya di pinggir jalan, ada gantangan itu yang letaknya tidak di pinggir jalan tapi kendaraan terlihat gitu. Ada juga yang gantangan itu agak di pelosok, agak ke dalam. Maksudnya di pelosok itu bukan di tengah-tengah gunung atau hutan atau bukan, tapi agak ke dalam di mana tidak dilewati oleh kendaraan roda 4 atau hal-hal yang lainnya. Ini kalau motor masih bisa lah, masih ditolerir. Setelah itu semua kita udah dapat informasi itu, kita datang lebih awal ke tempat itu. Kalau kita dapat informasinya jam 4, maka kita datangnya setengah 4. Artinya belum datang semua orang-orang yang mau mainan burung hari itu, belum datang semua, kita udah sampai di situ. Kenapa? Yang pertama, kita akan tahu kondisi burungnya sebelum digantung. Gitu loh. Sebelum digantung itu kita tahu apa kebiasaan dari orang-orang yang ada di situ sebelum burungnya digantung. Ada yang digodain dulu,
ada yang dikasih daun dulu. Nah, kalau burung ini sudah kita lihat di awalnya dikasih daun, kita kan bisa baca, oh burungnya mungkin sering turun. Kemudian kalau burung itu dikasih daun di lantai, atau dikasih ulet hongkong dulu, atau dikasih jangkrik dulu, itu kan kebiasaan-kebiasaan awal yang nggak perlu kita tanyakan, tapi sudah terlihat oleh kita satu-satunya. Dan biasanya burungnya nggak banyak sih, paling banyak sekitaran 20-30 burung, dan bisa identifikasi lah kita, karena pada akhirnya juga begitu digantung akan terlihat perbedaan dari masing-masing itu kan. Itu datang lebih awal. Sesudah itu orang mulai datang, ya kan mulai gantung burung nih, satu kan. Ada yang bagong di awal, bagong sebentar jalan. Ada juga burung itu yang mungkin gerakannya banyak karena dia pakai rangkaiannya disilang, gerakannya banyak. Kemudian ada juga yang masak ke dinding sekali-sekali tapi tonjolannya kencang. Ada juga yang suaranya suaranya tonjolan aja, kan itu kelihatan nanti, itu kelihatan. Nah, ketika kita lihat burung yang mungkin menarik perhatian kita tapi ada bagongnya di awal sebentar, kesampingkan dulu yang namanya rasa mampu, kesampingkan dulu itu. Ingat, tujuan kita mau beli ya cari burung yang terbebas dari itu semua, gitu loh, ya kan. Ini kita mau beli burung yang artinya kalau beli bahan itu dia sudah, kalau dari bahan itu 0, dia sudah di tangga kelima, udah setengah perjalanannya, kita tinggal meneruskan, ya kan, namanya beli. Lain halnya ketika kita beli burung itu di rumah-rumah atau di mana ya, biasanya di petani deh gitu kan. Di petani ada burung sendirian gitu kan, pakai MP3 dia bagong-bagong dulu, kita bisa, nggak apa-apa kalau di situ. Tapi kalau udah bentuknya dia gantangan, ya jangan, upayain jangan ya. Oke, itu jangan ngerasa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di burung tersebut pada saat burung mau kita beli. Nah, ketika burung itu udah kita dapat, pilihannya udah kita dapat sesuai dengan selera kita, jangan ditawar hari itu. Cukup kita lihat, punya itu yang punya, ini yang punya. Oke. Minimal kita pantau berapa kali ya? Kita pantau itu paling minimal 3 kali deh. Dari 3 kali itu gimana kondisinya? Kalau dia jalannya bagus terus, ya udah, boleh kita nego. Dan ketika mau nego burung itu, kita kan pendatang, ya kita insya Allah kita punya teman lah di situ, kita bisa tanyakan ke teman itu. Artinya begini, bukan minta tolong ditawarkan, bukan, tapi kita harus tahu rate harganya berapa. Itu kan kalau misalnya di gantangan pinggiran atau di desa udah mintanya udah sama dengan posisi burung latberan, ya itu udah kita harus pikir ulang juga untuk itu. Atau mungkin ada negosiasi ya, dengan harga segitu mungkin bisa kita tes dulu di mungkin kelasnya latberan. Nah itu kalau sudah ke arah tes, sudah ke arah ini dan hasilnya bagus, ya sudah kita beli. Nah mungkin itu tadi ya trik-triknya bagaimana kita mau beli burung di gantangan pinggiran. Itu kalau di gantangan pinggiran. Nah gimana kalau kita mau beli burung dari petani, atau bahasanya dari petani deh, dari petani deh, anggap dari petani. Gimana kalau mau beli burung dari petani? Oke, nanti kita bahas di konten selanjutnya kalau untuk yang itu. Oke, saya akhiri dulu untuk konten atau tema hari ini. Kalau suka silahkan ditonton, kalau butuh informasi silahkan di subscribe.
Kalau nggak suka, abaikan saja. Yang pasti mudah-mudahan, saya berharap sih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semua orang, baik itu pecinta kacer, murai dan segala macamnya itu. Oke, terus berkarya, tidak usah atau tidak perlu menginjak orang lain untuk membuat kita naik. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum.